Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Solih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Solihuddin, masih di Bang Soli Channel. Oke, sudah cukup lama saya tidak upload video mengenai ternak lele ya, karena beberapa kesibukan sehingga belum sempat untuk bikin video. Nah, di konten kali ini saya akan coba berbagi cara bikin atau mengkultur probiotik ikan lele khususnya. Ya, cara ini sudah saya terapkan di kolam saya dan alhamdulillah untuk pertumbuhan lelenya tidak terganggu, tidak masalah, dan alhamdulillah bisa dikatakan cukup bagus pertumbuhannya. Oke, cara bikin probiotik ini saya bikin sesimpel mungkin saja karena saya juga tidak seberapa suka ribet, asalkan konsepnya kita paham, mengerti, sehingga berternak lele menjadi menyenangkan karena kita bisa paham untuk konsepnya. Oke, nanti detailnya akan saya jelaskan. Berikut mungkin saya berbagi sedikit konsep yang saya tahu kepada Sobat Soli semuanya. Namun bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel saya. Bagi yang sudah, ya silakan tonton sampai habis. Ya, jangan lupa di like ya, kemudian komen dan share ke teman-teman kalian. Oke, sebelum saya mulai videonya, seperti biasa kita intro dulu. Oke, Sobat Soli, beberapa konsep yang harus kita ketahui untuk mengkultur probiotik ya, agar didapatkan probiotik yang bagus dan juga simple, dan yang paling penting adalah murah ya. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Oke, paling tidak nanti akan ada 6 ya, akan ada 6 konsep yang harus Sobat Solih ketahui dalam mengkultur probiotik. Nah, apakah saja itu? Yang pertama adalah ya, tentunya kita harus punya probiotik ya. Oke, di sini sudah saya siapkan. Nah, oke, bagi yang belum paham apakah itu probiotik, di sini saya jelaskan ya. Probiotik itu adalah bakteri baik ya. Bakteri baik artinya bakteri yang bisa bermanfaat untuk perkembangan makhluk hidup lain, dalam hal ini lele. Nah, di sini sudah saya siapkan ini ya, probiotik yang sudah saya siapkan. Ini saya pakai dari booster ya, mereknya Aqua Enzim ya. Ini sebenarnya merek tidak penting ya, merek bisa Sobat Soli gunakan merek apapun. Ini saya tidak promosi satu merek, ini teman-teman bisa gunakan segala macam merek, namun nanti konsepnya sama ya, konsepnya untuk mengkultur sama. Nah, di sini yang terpenting kita harus mengetahui jenis bakteri baik yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Bacillus sp ya. Jadi keluarga Bacillus, di sini ada Bacillus subtilis, Bacillus megatherium, dan Bacillus polymixa. Nah, oke ya, untuk jenis-jenis probiotik atau mikroorganisme yang baik untuk lele itu biasanya ada tadi Bacillus, kemudian bisa kalian gunakan Nitrobacter ya, Nitrobacter atau Saccharomyces. Oke. Itu ya, dalam hal ini saya menggunakan Bacillus sp. Nah, ini harganya saya kasih bocoran, ini satu
seperti ini ya, satu kemasan ini harganya 20.000 dengan neto 100 gram ya, beratnya 100 gram. Nah di sini saya pakai hanya 50 gram, saya pakai hanya 50 gram. Artinya kalau ini tadi 100 gram harganya 20.000, maka ini saya pakai separuhnya, harganya cuma 10.000 ya, 10.000 ya. Diingat teman-teman ya, nanti akan kita hitung berapa pengeluaran saya. Kemudian konsep yang kedua setelah tadi kita harus punya probiotik adalah kita harus punya prebiotik. Nah jangan salah ya, yang kali ini prebiotik ya. Apakah itu prebiotik? Prebiotik itu adalah makanan dari probiotik. Nah, ini tadi kan bakteri juga perlu makan. Nah makanannya itu namanya prebiotik. Nah prebiotik yang saya siapkan di sini berupa tetes tebu atau molasses sebanyak 500 ml seperti ini. 500 ml tetes tebu atau molasses. Oke ya. Makanannya prebiotik sudah kita siapkan, bakterinya sudah kita siapkan. Jadi oke ya. Jadi untuk makanan dari bakteri baik ini biasanya adalah karbohidrat. Nah untuk molasses ini ya, untuk molasses ini sudah komplit dia sudah mengandung karbohidrat dalam wujud sukrosa ya. Untuk jika tidak punya molasses ya, teman-teman bisa gunakan gula pasir, gula apapun ya, atau mungkin bahan-bahan yang lain. Atau jika teman-teman mau menambahkan rempah-rempah boleh, seperti jahe, kunyit, temulawak, kemudian apalagi untuk vitaminnya gunakan daun pepaya, boleh, bebas ya. Tapi di sini saya hanya menggunakan molasses tetes tebu sebanyak 500 ml, sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup, pertumbuhannya pun tidak terganggu. Itu sudah saya terapkan. Oke ya. Itu untuk konsep yang kedua. Kemudian ya, konsep yang ketiga untuk mengkultur atau memperbanyak probiotik, kita harus menyiapkan air ya. Jadi kita panaskan dulu ya, sekalian kita perbanyak. Jadi kita panaskan dulu tadi prebiotiknya atau makanannya, molasses ini kita panaskan ke dalam air yang mendidih seperti ini. Buka dulu. Nah sudah saya siapkan air sebanyak 5 liter yang kita didihkan. Nah ini sangat penting. Jadi konsepnya prebiotik atau molasses ini harus kita panaskan terlebih dahulu agar bakteri-bakteri yang sudah terdapat di dalam molasses ini, yang ada kemungkinan bakteri jahat, itu dimatikan dulu. Itu ya konsepnya ya, harus kita matikan dulu. Caranya bagaimana? Langsung saja kita tuang dalam air mendidih sebanyak 5 liter. Sebanyak 5 liter. Ya, kita panaskan. Oke ya. Butuh waktu 10 menit ya, kita panaskan 10 menit. Kita bisa aduk-aduk seperti ini, kita aduk-aduk 10 menit saja. Oke. Seperti itu. Nah, kapan memasukkan probiotiknya? Nanti ya, nanti jangan dimasukkan sekarang. Kalau kita masukkan sekarang nanti probiotiknya ikut mati dia ya, bakterinya ikut mati. Ini hanya tujuannya untuk mematikan bakteri jahat saja selama 10 menit. Untuk itu agar tidak terlalu lama, saya skip dulu videonya. Oke, sudah 10 menit, sekalian kita dinginkan ya. Ini sudah kita dinginkan dan kita pindahkan, jadi ini kosong. Kita pindahkan ke tempat yang akan kita gunakan untuk proses kultur probiotik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk
probiotik ini kita masukkannya ketika temperaturnya sudah dingin ya, ketika suhunya sudah dingin ya, agar tidak ikut mati. Ini sudah saya siapkan termometer, kita coba cek sudah berapa suhunya. Oke, jadi suhunya sudah 34 ya, kurang lebih. Jadi sudah mendekati suhu ruangan, kita boleh memasukkan probiotik ke tempat yang sudah kita sediakan untuk proses kultur. Nah, ini salah satu poinnya ya. Jadi masukkannya saat dingin agar probiotik bisa hidup. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Oke, semuanya. Dan kita aduk. Nah, untuk pengadukannya usahakan ya menggunakan material yang bukan dari logam. Ini saya gunakan ini kaca ini ya, jadi aman. Oke, cukup. Oke, tadi saya bilang jangan gunakan material logam. Nah, itu juga salah satu konsep dalam kultur probiotik. Nah, di samping alat aduk tadi tidak boleh menggunakan logam, juga tempat yang kita gunakan ini plastik saja. Saran saya dari plastik saja, jangan gunakan logam ya. Jangan gunakan seng, jangan gunakan dari tembaga seperti itu. Pokoknya jangan gunakan logam. Mengapa? Karena logam itu bersifat oligodinamik ya. Dia bisa memperhambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Oke, jika kalian masih belum paham oligodinamik, bisa dibuka di Google ya, silakan googling, di sana banyak dijelaskan. Intinya jika kita gunakan logam itu akan menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Jadi ini juga konsepnya harus gunakan plastik ya, non logam. Sekali lagi gunakan non logam untuk wadah dan juga alat aduknya tadi. Oke, itu. Kemudian oh ya, untuk harga dari molasses tadi saya beli Rp3.000 per satu botol tadi ya, 600 ml. Itu harganya Rp3.000 saja. Jadi untuk probiotik ini kita prosesi kulturnya hanya memakan 13.000 saja biayanya, sangat murah. Menjadi ini sekitar 5,5 liter ya, 5,5 liter. Nanti akan kita kultur lagi, kita encerkan lagi sebelum kita bibis. Oke, prosesi selanjutnya yaitu ya kita tutup rapat ya. Sudah saya siapkan plastik di sini seperti ini ya. Kita tutup rapat dengan menggunakan plastik ya, nanti diikat dengan rafia atau dengan tali karet ya supaya rapat. Tujuannya agar si probiotik tadi bisa berkembang biak secara anaerob tanpa membutuhkan oksigen ya, anaerob. Prosesnya seperti itu. Oke ya, itu yang dapat saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Oh ya, fungsinya di sini probiotik adalah untuk mempercepat pertumbuhan ikan lele kita. Ya, dia bagus untuk pencernaan ikan lele. Dia juga bisa merubah sisa pakan menjadi senyawa lain yang lebih aman ke lele itu. Karena probiotik ini dia bisa merubah karbohidrat ya menjadi senyawa lain yang lebih aman. Oke, sekian sharing saya, semoga kali ini videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia.